Bab 479. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Noe menggunakan Soul Ignition dan jendela notifikasi berikut muncul. Memphis Noe telah mengambil setengah dari strength Meksong. Strengthmu akan meningkat 2511 selama 3 detik. Hah? Grid menemukan jika Meksong lebih dari 5000, dan takjub. Ini bukan hanya mananya. Meksong menggunakan serangan fisik dan serangan sihir. Itu berarti, intelijensinya mendekati 5000. Cukup dengan melihat statistik totalnya, dia benar-benar kuat. Itu hampir menakutkan. Tapi pada saat ini, situasinya terbalik. Sekarang, giliran Meksong untuk merasa takut. Rage Blacksmith, Blackening. Grid menggunakan skill buff untuk memaksimalkan efek dari statistiknya yang meningkat pesat. Dia segera menggunakan Linked Kill. Crit Hit. Efek dari titel, kematian dalam satu serangan. Telah diaktifkan, menambahkan 30% crit hit. Titik lemah telah diserang. Damage lebih lanjut akan ditangani. Anda telah memberikan 4.230.400 damage pada target. Crit Hit. Efek dari titel, kematian dalam satu serangan. Telah diaktifkan, menambahkan 30% crit hit. Anda telah memberikan 3.500.100 damage pada target. Anda telah memberikan 1.691.600 damage pada target. Anda telah memberikan 1.590.400 damage pada target. Ada total 4 serangan. 2 dari mereka adalah crit hit. Berkat ini, Meksong menerima lebih dari 10 juta damage, meskipun memiliki defense lebih tinggi dari Elphinstone. Kuak. Ada juga penambahan Linked Kill milik Randy, menyebabkan Meksong menjerit. Apakah dia sekarat? Euphemina dan Lawel khawatir, tapi Grid tidak peduli. Ini seharusnya baik-baik saja. Jendela status hewan peliharaan menunjukkan jika statistik Iaruk secara signifikan lebih tinggi daripada Grid. Secara khusus, Sublime Sword yang dia gunakan menghasilkan lebih banyak kerusakan daripada Pinnacle Kill. Namun, Meksong hanya kehilangan 20% dari HP-nya setelah dihantam oleh Sublime Sword. Sekarang, dia dihantam oleh Linked Kill Grid dan Randy, menerima lebih dari 10 juta damage. Tapi, hanya 10% dari HP-nya yang hilang. Itu berarti jika HP maksimum Meksong mendekati 100 juta. Dia memiliki HP yang luar biasa, sebagai wakil suatu spesies. Itu adalah bukti kesenjangan yang ada antara NPC bernama. Meksong masih tegar. Kuajak. Kiak. Meksong melakukan serangan balik dan Randy ditabrak salah satu pilar air. Pada saat yang sama, dia jatuh dalam kondisi tertegun dan membiarkan pilar air lainnya dipecat. Doppelganger dari hutan misterius Randy terluka parah. Transformasi Randy telah dicabut. Randy. Grid tidak punya waktu untuk khawatir, ketika Randy kembali dengan bentuk seorang gadis kecil. Dia dihadapkan dengan pilar air Meksong dan tendangan ke wajah. Hindari itu omong kosong. Saat ini, jika Grid mengalahkan Meksong, dia menyerang sebagai balasannya. Caeng. Wajah Meksong terdistorsi, ketika sisik giok di tulang keringnya, bertabrakan dengan Grid Sword Grid. Dia merasakan sakit yang luar biasa. Jika aku tiba-tiba melemah, apakah itu karena manusia nakal ini mencurinya? Petik 2. Masalahnya adalah, dia ditelan oleh makhluk hitam itu sejenak. Meksong mulai menganalisisnya. Grid yang digunakan Linked Kill Wave. Dia bertujuan untuk mengurangi HP Meksong sebanyak mungkin, sebelum strength-nya kembali ke tingkat normal. Ini adalah prioritas utama Grid. Kuang. Orang yang memalukan. Saat dia melihat badai pedang energi, dia memanggil lusinan tetes air pada saat yang sama. Ukuran setiap tetesan air, sedikit lebih besar dari semangka. Grid mengalami sesuatu yang mengerikan akibat tabrakan Linked Wave Kill dengan tetesan air. Anda telah menderita 920.330 kerusakan reflektif. Anda telah menderita 899.100 kerusakan reflektif. Anda telah menderita 918.555 kerusakan reflektif. Anda telah menderita 905.700 kerusakan. Legenda tidak mati dengan mudah. Anda dapat menahan semua serangan selama 5 detik dengan HP minimal. Kuaik. Tetesan air yang dipanggil oleh Meksong, memiliki kemampuan untuk memantulkan damage pada penyerang. Itu adalah sihir area luas yang kuat, seperti Bloodfield milik Elphinstone. Grid. Tuanku. Euphemina dan Lawel menyadari bahaya tetesan air, berkat pengorbanan Grid yang tidak diinginkan. Mereka ingin pergi dan membantu Grid, tapi ada terlalu banyak tetesan air. Mereka tidak dapat menggunakan sihir, dan benar-benar diblokir untuk mencapai Grid dan Meksong. Mereka akan menderita damage reflektif dan mati. Sihir bujukan. Euphemina memeriksa keahliannya untuk melihat, apakah ada satu yang akan mengatasi krisis saat ini. Jude, mencari, tuanku. Jude berlari dengan tubuhnya. Dia tidak takut. Dia hanya mengambil tindakan. Pepeng. Pepeng. Puluhan tetesan air menghalangi jalan. Dia baru saja menerobos dengan tubuhnya yang tanpa busana. Satu-satunya pemikiran yang mengalir di kepala Jude adalah keselamatan tuannya. Dia tidak peduli dengan hidupnya sendiri.
Berkat tindakan Jute, teman-teman Grid dapat mengetahui kelemahan tetesan air. Mereka akan meledak, dan menghilang bahkan dari dampak kecil. Benat sekali. Tetesan air yang dipanggil oleh Maxong memiliki daya tahan yang lemah dan muncul, ketika terkena kepalan tangan. Alih-alih menggunakan kemampuan scam untuk mencerminkan damai, itu adalah titik buta. PPP Peong. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Lawel dan Yufemina dengan cepat menghancurkan tetesan air di jalan mereka. Serangan dengan damage minimal, berarti refleksi minimal. Begitu mereka mendapatkan jalan, mereka segera melemparkan skill terkuat mereka. Sementara itu, Jute berjuang untuk mencapai Grid dan Maxong yang bertarung. Jute membantu. Si idiot ini. Keadaan immunity Grid sangat keras. Jika Maxong telah pulih ke tingkat normal, tapi Grid bertarung dengan sengit. Dia tidak perlu khawatir tentang kematian. Jadi, dia tidak peduli tentang kerusakan yang diderita. Rencana Grid adalah untuk menyerang sebanyak mungkin sampai pasif immunity berakhir. Maka, dia akan memakai Holy Light Armor dan Doran's Ring setelah pasif immunity berakhir. Tapi, Jute mengganggu rencananya. Jute tidak mengenakan item apapun. Jadi, HP dan resistance-nya adalah yang terburuk. Grid terbang maju, takut kalau Jute akan mati, karena Maxong. Dia harus melindungi Jute. Orang ini tampaknya berharga bagimu. Maxong merasakan tentang Grid yang tidak akan mati, tapi itu berakhir sekarang. Dia tersenyum puas dan mengulurkan tangan ke arah Grid, yang telah membuka celah untuk membantu Jute. Saat pilar air hendak mengenai Grid. Durasi immunity berakhir. Kotoran. Apakah dia akan mati? Casting sihir Yufemina dan Lawel masih belum berakhir. Waktunya terlalu singkat untuk menggunakan asimilasi. God Hand terlalu jauh. Kamu harus hidup. Astaga. Pada akhirnya, Grid bersiap untuk mati dan mendorong Jute ke bawah. Dia tidak ingin Jute tersapu dalam jangkauan ledakan pilar air dan mati. Pada saat itu. Aku benci manusia. Tapi, aku sangat menyukaimu. Pria tua yang telah mengamati situasi untuk sementara waktu, Iyaruk. Grid keliru, ketika dia mengira Iyaruk telah mengkhianatinya. Alasan Iyaruk mundur dari pertempuran adalah untuk mengamati Maxong dan mengidentifikasi kelemahan apapun. Pertama-tama, kehilangan tuannya tidak baik untuk Iyaruk. Tujuan Iyaruk adalah yang membalas dendam pada Zepar, dan ini bukan sesuatu yang bisa ia lakukan sendiri. Pepeng. Iyaruk menggerakkan pedangnya dan melindungi Grid. Pilar air yang awalnya dimaksudkan untuk menyapu Grid, hancur. Iblis. Maxong sangat marah, karena kehilangan kesempatan untuk membunuh manusia itu, karena Iyaruk. Dia dengan marah, mengarahkan tinju ke Iyaruk. Namun, itu adalah gerakan yang diprediksi Iyaruk. Iyaruk menghindari tinju dengan menekuk punggungnya, mengambil langkah ke depan dan mengayunkan pedangnya dalam setengah bulan. Itu adalah salah satu dari 5 keterampilan unik yang dimiliki Sword Demon Iyaruk, Hellmunchut. Keuk. Maxong berlutut, ketika darah menyembur dari dadanya. Pada saat yang sama, Yufemina dan Lawel selesai menggunakan mantra mereka dan secara bersamaan mengarahkannya pada Maxong. Pukulan terakhir secara alami datang dari Grid. Apa yang dilakukan God Hand selama ini? Mereka memalu di depan tungku portabel. Itu demi item combination. Pakmas Swordsmanship. Kakiing. Kombinasi plus 9 Veiler dan plus 8 Longsword ideal bergerak di tangannya. Kill. Itu merupakan pukulan yang luar biasa. Mata Maxong melebar saat dadanya yang terluka dipukul lagi. Anda telah memenangkan pertarungan melawan Raja Water Clan, Maxong. Maxong telah menerima kejutan mental yang hebat setelah dikalahkan. Ini adalah momentum yang diperlukan untuk membangkitkan semangat dan pikiran Maxong. Dia akan mengambil langkah mundur dan melihat dirinya sendiri. Chain Quest tersembunyi, Fury Water Clan's King, telah selesai. Informasi tentang Sword Demon Iyaruk telah diperbarui. Informasi tentang Jute telah diperbarui. Nama. Iyaruk. Spesies. Hon Demon. Umur. Titel. Best Swordsman in Hell. Gender. Laki-laki. Strength. 3503. Stamina. 1090. Agility. 3201. Intelligent. 330. Skill. Eye of Swordsman. S. One Way of Life. SS. Sword Dance Explosion. SS. Sirkulasi Gunung Berapi. SS. Hellmunchut. SS. Sword Sublime. SS+. Titel, Best Swordsman in Hell. Asterisk ketika senjata tipe pedang digunakan, jika serangan digandakan. Ada kemungkinan 100% dari serangan kritis, ketika mengenai titik lemah. Tingkat evasion akan meningkat sebesar 50%. Iyaruk. Iblis bertanduk yang diklasifikasikan sebagai iblis yang lebih rendah. Sebagai hasil dari pelatihan ilmu pedang tanpa menyerah, dia menjadi ahli pedang neraka terkuat. Tapi, dia gagal mengatasi batas rasnya, dan dikalahkan dalam pertempuran dengan Great Demon Zepar dan meninggal. Setelah itu, jiwanya dikutuk dan melekat pada pedang. Asteris dengan menang dalam pertempuran melawan yang kuat, dia bisa mendapatkan kembali perasaan hidup. Mengulang ini beberapa kali lagi, dapat memulihkan semua keahliannya 1/10.
Asteris harus menang melawan lawan yang diakui sebagai musuh. Asteris Iyaruk memiliki persahabatan yang kuat, yang akan berkembang menjadi menyukaimu. Nama. Jud. Spesies. Manusia. Umur. 30. Titel. Great Knight. Gender. Laki-laki. Level. 303. Strength. 2080/2380. Stamina. 908/1108. Agility. 330/430. Intelligent. 20/20. Skill. Advanced Sword Mastery. A. Senyap. A. Merebut senjata musuh dan menggunakannya sebagai senjata. S. Aku tidak punya ide. SS. Titel, Great Knight. Asteris jika dia dengan Great, dia hanya akan melihat Great. Jud. Orang bodoh langka yang lahir di Winston. Ketika datang ke kekuatan, dia tidak jatuh di belakang siapapun. Dia adalah pejuang alami, yang tidak tahu rasa takut. Otaknya kurang berevolusi, tapi sejak menjadi Knight Great, dia terus berkembang menjadi prajurit terbaik. Asteris tubuhnya telah melampaui batas dengan mengalami pertempuran dengan yang kuat. Jika maksimum, stamina dan agility telah meningkat 1/20. Asteris harus menang melawan lawan yang diakui sebagai musuh. Wow. Mungkin Jud bisa dilahirkan kembali sebagai NPC bernama. Jika dia bergabung dalam semua raid, pertumbuhan yang cepat mungkin terjadi. Tapi, aku khawatir, dia akan mati sebelum jadi bernama. Bagaimana seharusnya Grid membangkitkan Jud? Grid ingat dan melemparkan pakaian ke arah Jud. Itu adalah pakaian untuk blacksmith. Terima kasih. Ah. Euphemina merasa menyesal. Kemudian dia menjadi kaget pada dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya.